Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Surya Negara dengan NIM 3333220108. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2 PPM untuk shift 2. Jadi nomor pertama, PT PPM Furnitur, sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dengan teknik penyatuan komponen furnitur. Berikut jumlah defektif yang setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari terakhir. Dari data di atas itu disuruh buatlah peta kendali yang sesuai, apakah proses produk terkendali secara statistik, berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Jadi di sini karena sebagian produk mereka mengalami kegagalan, berarti kita pakai peta NP. Sebelumnya kita buat Excel dulu. Ini saya sudah masukin tabel yang tadi ada di PDF ke Excel-nya untuk nomor satu. Lalu masuk ke software Art Studio. Nah, di software Art Studio ini pertama kita ke file, new project, terus ke existing directory buat pilih folder yang bakal kita pakai buat nge-save Art Studio ini. Selanjutnya kita masukin syntax install package readxl sama QCC. Nah, di sini saya udah ada, ceknya di package ini, readxl udah ada, di sini juga udah ada. Nah, berarti selanjutnya langsung aja kita aktifin readxl sama QCC-nya. Nah, udah aktif. Selanjutnya ini buat ngebaca Excel-nya, jadi pakai readxl x ini, terus ini nama file yang tadi kita pakai buat nge-save Excel yang tadi. Langsung di run aja untuk ngerit. Di sini udah kebaca soal satu, soal dua, soal tiga, soal empat, sama soal limanya. Nah, ini soal nomor satu. Soal nomor satu ini kita pakai CCNP tadi karena di soal tadi. Jadi quality chart NP. Jadi di sini eh, soal satu efektif. Terus tesnya soal satu sampel, tab NP. Kita lihat kotak kendali NP. Untuk SLab yang di bawah itu pakai pengamatan ke. Terus ya labnya jumlah efektif, SLabnya false karena di kota kendali ini nggak perlu nambah statisnya, langsung di run aja. Nah, setelah di run didapatkan hasil seperti ini. Karena di sini tidak ada yang melewati batas UCL dan LCL, maka kita cek dulu pakai syntax CCNV uh, violation. Nah, ini nggak ada nih yang beyond limitsnya. Langsung aja kita cari kesimpulannya pakai syntax summary CCNV. Nah, jadi di sini CL itu 3,239, UCL 24,9606. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini di soalnya di sebuah pabrik manufaktur otomotif PT PPM Mobil Cemerlang. Perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah yang mengalami cacat. Berarti ini kita pakai peta P menyelesaikannya. Tujuan utama perusahaan adalah memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas yang tinggi yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada datanya, sampelnya yang ditanyakan sama kayak nomor satu tadi. Sama kayak tadi kita buat Excel dulu. Di sini saya udah buat Excel dulu dari tabel yang PDF tadi. Selanjutnya masuk ke Headstone. Tadi di sini udah kita read yang soal nomor 2. Jadi langsung ke sintaksnya aja. Di soal nomor 2 ini pertama kita buat peta kendali P-nya. Ini CCP ya, Quality Chart Promotion. Nah, di sini sama sintaknya. Jadi masukin soal 2 defektif, size-nya itu yang sampel, tipenya P, kita kendali P, ini name, Xlab-nya pengamatan ke, ini tipe maaf, pengamanan ke, ini adsat-nya sama false, langsung di run aja. Nah, di sini ada yang lewatin batas UCL nih.
ada dua, sama ada yang ngelewatin batas LCL satu. Nah, kita cari dengan TCP violation yang lewat batas kendalinya tuh. Nah, yang lewat batas tuh ada 6, 18 sama satu. Jadi kita benerin kayak select soal fix, soal 2 C, min kurangin 6, kurangin 18, sama kurangin 1, langsung kita run aja. Nah, habis itu udah deh, kita langsung bikin peta kendali perbaikannya. Sintaksnya sama, cuman ini kita pakai yang di ini yang udah soal fix, langsung di run aja. Nah, di sini udah nggak ada yang lewatin batas UCL dan LCL lagi. Kalau udah kayak gini, kita langsung cari kesimpulannya aja. Nah, di sini dapat kesimpulannya, LCL sama UCL. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 ini PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri baik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan memastikan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah jumlah cacat pada batik. Jadi di sini tabelnya yang ditanyain sama kayak nomor satu tadi juga. Eh, Pertama, kayak tadi kita buat tabel di Excel-nya. Setelah itu eh, kita masuk ke output-nya. Untuk nomor 3 ini, jadi di sini pakai kotak kendali C ya, sama tadi yang soalnya. Di sini soal 3, eh, device size-nya soal 3 sampel, type-nya kendali C, kita kotak kendali C. Ini eksternal pengamatan ke ya, lebih jumlah defect, statusnya juga tetap false, karena di sini kita nggak perlu tambahan statusnya. Langsung di run aja. Nah, di sini dari kotak kendali yang didapat ini ada yang lewatin UCL nih. Kita cari yang lewatin UCL itu titik berapa. Nah, di sini yang lewatin UCL itu ternyata yang titik 18. Jadi kita benerin dengan syntax soal 3 fix, soal 3 C min 18. Langsung di run aja. Nah, setelah di run kita masukin syntax buat bikin kotak kendali perbaikan. Sama kayak tadi, tapi bedanya ininya yang dibuat pakai defect sama sampelnya pakai yang udah fix ya. Langsung di run aja. Nah, di sini pas udah di run masih ada yang lewatin UCL-nya. Kalau gitu kita cari lagi pakai CCC violation, siapa yang lewatin UCL-nya. Nah, ternyata yang lewatin UCL itu titik 8. Langsung kita benerin lagi. Di sini kita pakai yang udah dibenerin, yang fix. Langsung di run. Nah, kita cari, kita buat perbaikannya lagi. Sama, kita pakai yang fix 2 di sini ya, yang udah ngilangin 18 sama 8. Nah, di sini kotak kendali C-nya udah nggak ada yang lewatin UCL dan LCL lagi. Udah aman berarti. Selanjutnya kita cari kesimpulannya, langsung di run aja. Nah, di sini dapat LCL-nya 0,3768 dan UCL-nya 19,1014. Lanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu PT PPMK Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain, juga untuk menjaga kualitas produk mereka selama 15 hari terakhir. Perusahaan ini melakukan pengamatan. Berarti kita pakai peta kendali U ini terhadap jumlah cacat yang pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah data jumlah total pada kain. Ini tabelnya yang ditanyain sama. Buat juga di Excel-nya. Ya, kalau udah dibuat di Excel, lanjut ke Astud. Kita masuk ke soal nomor 4. Jadi, pakai peta kendali U. Jadi, ininya control chart U. Di sini sama, soal defect. Terus yang untuk saya itu jumlah unit yang untuk periksa. Type-nya U. Kita peta kendali U, extra pengamatan ke dan nilainya jumlah defect per unit. Extra tetap false, karena tidak butuh status tambah. Peta kendali U. Pembiran aja. Nah, di sini peta kendalinya aman, nggak ada yang ngelewatin UCL dan LCL. Maka kita cek lagi. Di sini view limitsnya nggak ada. Langsung kita simpulkan saja.
Nah, jadi ini untuk pas LCL dan UCL-nya. Lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 5. Ya, selanjutnya nomor 5 yaitu perusahaan kayu lapis PPM Furnish mengidentifikasi tujuan jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Jadi berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Dari data di atas, berapa besar persentase masing-masing jenis cacat, buatlah dalam bentuk diagram Pareto, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk kayu tersebut dapat diminimalisasi. Jadi, pertama kita ke Excel dulu, kita buat ya seperti ini. Untuk jenis cacatnya disingkat-singkat biar muat nanti di diagram Pareto-nya. Selanjutnya ke output. Nah, jadi karena di sana tadi di soal disuruh buat Pareto chart, jadi kita pakai sintaks seperti ini. Defect-nya soal 5 juga cacat, terus defect soal 5 jenis cacat critical to quality. Terus untuk Pareto chart-nya, defect, ya lab-nya itu jumlah cacat, selanjutnya name ya. Habis itu langsung kita run aja. Nah, setelah di run, di sini diketahui untuk W-nya atau wrapping atau melengkung itu persentasenya 22%, 22,88%. Lalu untuk DTSS-nya itu atau dimensi tidak sesuai spesifikasi itu dia 21,87%. Lalu untuk RT itu retak permukaan yaitu 19,60%. Lalu untuk CPT itu berarti cacat pada tepi yaitu 13,02%. Lalu untuk PK, yaitu permukaan kasar, itu 8,87%. Lalu untuk KP atau kekurangan perakat, yaitu 7,05%. Lalu untuk yang terakhir, LACL atau lubang atas lubang, yaitu di eh, 6,68%. Jadi untuk meminimalisasikan yang kayak gitu tadi kita harus perhatiin dari furniture chart ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.